Hai Drama Friends, apa kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Cowok cool, cowok tegas, arogan, ditambah lagi misterius. Ada yang suka nggak? Ini adalah kisah dari seorang gadis yang bertemu dengan cowok misterius tersebut. Langsung saja ke ceritanya. 5 tahun yang lalu, seorang pria menolong gadis yang terdampar di suatu pulau. Pria itu bernama Lee. Tapi gadis itu harus melihat orang yang menolongnya berada di dalam kapal dan meledak. 5 tahun telah berlalu, tapi gadis yang bernama Ruan Nianchu masih berharap bahwa pria itu masih hidup. Suatu hari saat dia berkencan buta dengan seorang pria, dia melihat Lee berjalan dengan membawa bunga. Nianchu mengejarnya. Tapi saat dia menemukannya, ternyata orang lain. Kemudian sahabatnya, Fei Fei, membuat naskah drama, dan Nianchu disuruh menjadi pemeran utamanya karena cerita itu adalah kisahnya bersama Lee. Setiap hari Nianchu bahkan merawat bunga yang bermakna jangan pernah melupakanku. Beberapa hari kemudian, dia mendengar bahwa drama mereka ditunda karena Li Xiaoyan pemerannya sangat sibuk. Nianchu lalu nekat datang ke acaranya untuk meminta tanda tangan kontrak. Tapi sampai di sana, dia dicegah oleh salah seorang bodyguard. Sampai akhirnya dia menelpon Fei Fei dan diperbolehkan masuk. Nianchu memperlihatkan kontraknya pada Xiaoyan, tapi sepertinya dia sama sekali tidak tertarik dan tidak mau berbicara dengannya. Tidak kehabisan akal, Nianchu meminta pada bodyguard yang tadi untuk merekam dirinya. Nianchu mengambil mikrofon, mengucapkan selamat dan terima kasih pada Xiaoyan atas kerjasama mereka. Dan Xiaoyan terpaksa tersenyum. Saat di pesta, Nianchu terkejut melihat Lee di sana. Tapi saat Nianchu memanggilnya, dia berkata bahwa dia salah orang. Kemudian Xiaoyan membuang kontrak ke kolam renang dan menyuruh Nianchu mengambilnya. Meskipun tidak bisa berenang, dia nekat untuk lompat ke kolam. Nianchu membayangkan dia akan ditolong Lee seperti dahulu. Tapi yang menolongnya ternyata bukan Lee. Nianchu lalu meminta Xiaoyan untuk menyetujui kontraknya. Adegan berganti ke 5 tahun yang lalu, saat Lee menyelamatkan Nianchu di laut. Melihat temannya mendekati Nianchu, Lee kembali lagi dan berkata bahwa gadis itu adalah miliknya. Lee membawa Nianchu ke kamar. Dia melepas kaosnya, mendekati Nianchu karena tahu teman-temannya sedang mengintai. Tapi yang ia lakukan hanyalah push up di atas Nianchu. Kemudian, ketika akan mengganti tanah bunga Nianchu, ketua menemukan flash disk berbentuk koin. Setelah mencoba memasang ke HP-nya, ia memasukkannya ke dompet. Sedangkan Nianchu terkejut, nomor yang ibunya berikan untuk berkencan buta adalah tanggal pertama kali ia bertemu dengan Lee. Dan besoknya saat Nianchu datang, orang itu adalah... Pria itu mengaku bernama Li Teng. Dia bukan Lee. Dan dengan muka garangnya berkata tidak ingin Nianchu menyebut nama pria lain di kencan buta mereka. Saat Li Teng akan mengantarnya, Nianchu duduk di belakang. Li Teng akhirnya turun dan menggendong Nianchu untuk pindah ke depan. Besok lusa Li Teng tidak ada waktu untuk bertemu Nianchu karena akan ada pameran di galeri. Nianchu lalu mengambil bedak dan sengaja menjatuhkannya di mobil. Sementara orang tuanya sangat senang karena untuk pertama kalinya teman kencan Nianchu mengantarnya pulang. Trik Nianchu berhasil. Li Teng mengirim lokasi pameran, menyuruh Nianchu mengambil bedaknya.
Besoknya sampai di sana, ia bertemu dengan Xiaoyan yang meledek Nianchu karena harus mengantri untuk masuk. Tapi bodyguard bernama Jiang Hao yang dulu menolongnya di pesta menjemput Nianchu dan meninggalkan Xiaoyan. Kemudian, anak buah Li Teng yang lain, Xiao Wei, Shi Tao, dan He Hu menyapanya. Nianchu memandang Li Teng dari kejauhan, menunggunya sampai selesai. Ketika Li Teng akan menemui Nianchu, Xiaoyan datang, menanyakan bedak yang tertinggal di mobilnya. Tapi Li Teng menjawab bahwa anak buahnya telah mengantarnya ke rumah. Li Teng kemudian memberikan bedak milik Nianchu. Xiaoyan marah, mengatai Nianchu sengaja berpura-pura salah orang di pesta untuk mengejarnya. Kemudian Li Teng menjawab bahwa dialah yang mengejar Nianchu. Saat mereka berjalan di tepi pantai, Nianchu memberanikan diri mengajak Li Teng untuk mencoba berpacaran. Li Teng tahu kalau Nianchu ingin memastikan apakah dia Li atau bukan. Tapi Li Teng tetap menyetujuinya. Sementara Jiang Hao tersenyum melihat seorang gadis yang tak bisa memarkirkan mobilnya. Dia lalu turun dan membantunya. Fei lalu bercerita pada Nianchu bahwa dia telah bertemu pangeran di parkiran. Fei juga menyuruh Nianchu untuk memastikan dia Li atau bukan melalui bekas luka yang mungkin ada. Nianchu menjadi teringat, dulu Li pernah terluka di perut bagian kanannya. Sedangkan Li Teng sebenarnya mencari chip berbentuk koin yang ia ketahui memancarkan sinyal di tempat kerja Nianchu. Dia harus menemukannya sebelum Daan mengetahuinya. Kemudian saat Nianchu akan pergi berkencan dengan Li Teng malah membawa gadis kecil. Gadis itu ternyata anak Jiang Hao. Dia bernama Xing Xing. Xing Xing merasa dia adalah tuan putri dan Li Teng adalah pangerannya. Ia menjadi marah karena Li Teng telah mempunyai pacar. Mereka berdua sulit untuk akur. Bahkan Nianchu cemburu pada Xing Xing yang pandai mengambil hati pacarnya. Teringat perkataan Fei untuk mencari bekas luka, Nianchu sengaja menyenggol lengan Li Teng, sehingga air yang akan Li Teng minum tumpah. Nianchu lalu membantu mengelapnya, tetapi sambil membuka kemeja Li Teng. Li Teng lalu mengajak Nianchu ke hotel agar Nianchu dapat melihat tubuhnya dengan jelas. Nianchu kalah. Sementara Xing Xing bertemu dengan Fei yang sama-sama memakai kostum Putri Elsa, dan mereka bertengkar. Mahkota mereka berdua terjatuh dan rusak. Ketika Li Teng dan Nianchu datang, mereka sama-sama terkejut. Fei datang ke taman bermain bersama Daijie, yang merupakan teman kencan buta Nianchu dulu. Fei sampai menceramahi Nianchu. Ia mengira anak itu adalah anak Li Teng. Lagi-lagi, Fei dan Xing Xing bertengkar, memperebutkan boneka. Mereka lalu membuat game, yang berhasil menembak 10 balon dahulu adalah pemenangnya. Sebelum menembak, Nianchu mengeluarkan koin, dan berkata mempunyai banyak di rumahnya. Setelah itu mereka mulai menembak. Li Teng berhasil, tersisa 1 balon. Li Teng lalu menyuruh Nianchu untuk mempraktekkan bagaimana ajaran Li-nya itu. Dan Xing Xing berhasil mendapatkan bonekanya. Mereka lalu mengantar Xing Xing pulang. Li Teng mengatakan pada Jiang Hao akan datang lagi untuk mengajari Xing Xing bermain piano. Nianchu malah bingung. Di jalan Li Teng bertanya, karena Nianchu masih sendiri, apakah masih memikirkan Li? Nianchu malah balik tanya, kenapa Li Teng tidak mau mengaku kalau dia Li?
Li Teng kemudian membawa Nianchu ke rumah sakit jiwa dan bertemu dengan seorang wanita yang dirawat bernama Li Hua. Xing Xing adalah anak Li Hua dengan Xia Fei, bukan anak kandung Jiang Hao. Setelah suaminya meninggal, Li Hua menjadi gila. Setelah diajak ke rumah sakit, Xing Xing ingin bermain piano untuk ditunjukkan pada Li Hua, walaupun Xing Xing tidak tahu kalau bibi itu adalah ibunya. Li Teng tidak mau mengaku sebagai Li karena ia tidak ingin ada Li Hua kedua. Nianchu berterima kasih karena telah menceritakan dan karena telah kembali lagi padanya. Besoknya Li Teng ke rumah untuk menjemput Nianchu. Dia banyak mengobrol dengan orang tuanya. Saat mereka sibuk, Li Teng mencari chip koin yang mungkin saja berada di rumah itu. Nianchu tidak menyangka bahwa Li Teng akan menjemputnya sampai masuk ke rumah. Dan ketika mereka sampai di teater, teman-temannya melihat Nianchu yang diantar Li Teng. Mereka sangat penasaran, karena jelas-jelas dulu Li Teng adalah bodyguard Xiaoyan. Li Teng melihat-lihat ke sekitar kantor untuk menemukan di mana kemungkinan koin itu. Tapi malah Li Teng bertemu ketua. Mereka mengobrol dan menyuruh Nianchu untuk memesan hotpot. Li Teng mencurigai tanaman yang sedang dibicarakan ketua. Dan setelah melihatnya, Li Teng mengetahui bahwa Nianchu tidak bisa melupakannya karena masih merawat bunga yang ia berikan 5 tahun yang lalu. Ia lalu meminta untuk merawatnya selama beberapa hari. Melihat mereka berdua, ketua menjadi berpikir bahwa yang menulis naskah drama cinta pertama yang terukir dalam adalah Nianchu. Li Teng menjadi penasaran dan ingin melihatnya. Sampai di rumah Jiang Hao, Li Teng membongkar vas bunga dan mencari koinnya. Jiang Hao merasa khawatir bagaimana jika Nianchu mengetahui Li Teng mendekatinya hanya karena sebuah chip. Bahkan, setelah chip ketemu, Li Teng akan segera meninggalkannya. Sementara Fei Fei mengeluh pada Nianchu bahwa mahkotanya rusak dan harus membeli lagi. Di lain tempat, Xing Xing juga bercerita pada papanya, mahkotanya rusak karena seorang bibi yang meniru menjadi Elsa. Tapi saat akan membeli mahkota, Jiang Hao kehabisan karena baru saja dibeli oleh orang lain. Ia lalu mengejarnya. Fei Fei seperti mimpi karena pangerannya mencarinya. Jiang Hao memohon agar Fei Fei memberikan mahkota itu padanya. Tapi Fei Fei mempunyai syarat, yaitu Jiang Hao harus menemuinya jam 11 malam di ulang tahunnya. Sedangkan Li Teng merasa tidak nyaman berada di pesta. Pada saat Nianchu kalah permainan dan harus memilih mencium pacarnya atau minum, bukannya Li Teng menciumnya, Li Teng malah menggantikan Nianchu untuk minum. Sementara seorang wanita ternyata mengintip mereka dan terlihat marah. Sedangkan Jiang Hao tidak bisa menepati janjinya untuk datang ke pesta Fei Fei karena Xing Xing demam. Fei Fei menjadi murung dan terus bernyanyi untuk menghibur dirinya. Setelah mengantar Fei Fei pulang, Nianchu bertanya wanita seperti apa yang Li Teng suka. Sambil membayangkan Nianchu, Li Teng menjawab yang suka tertawa. Li Teng giliran bertanya, pria yang Nianchu suka. Jawaban Nianchu adalah yang seperti Li Teng. Li Teng tersenyum. Dia baru tahu kalau Nianchu begitu menyukainya. Beralih ke 5 tahun lalu, saat Nianchu hampir diperkosa teman Li. Nianchu mengatakan kalau dia milik Li dan menyuruh untuk jangan menyentuhnya. Untungnya, Li segera datang. Li menginjak tangan temannya yang telah menyentuh Nianchu dengan keras.
Lalu saat Nianchu akan melarikan diri, Lee menyuruhnya berhenti karena dia telah menginjak ranjau. Kemudian, Lee mengambil batu, tetapi ia malah menggunakannya untuk duduk. Nianchu menjadi kesal. Ketika Lee mendekatinya, Nianchu malu, padahal dia sendiri yang tadi mengatakan kalau dia adalah wanita Lee. Nianchu hanya akan aman jika bersama Lee. Kembali ke Liteng, dia tidak jadi mencium Nianchu karena berpikir harus meninggalkannya untuk melindunginya. Di hari pertunjukan Nianchu, Fei Fei memberikan bunga untuknya. Sementara Jiang Hao menjadi teringat Fei Fei saat putrinya menanyakan mahkota. Nianchu menceritakan pada Fei Fei kalau Liteng tiba-tiba berhenti ketika akan menciumnya. Fei Fei malah berpikir mungkin saja Liteng penyuka sesama jenis. Kemudian, Fei Fei memberi pelajaran pada Nianchu cara untuk mendekatinya dan mengetesnya. Liteng juga menonton pertunjukan Nianchu. Dia duduk bersama ketua Zhao. Ia tidak tahu kalau Daan juga pergi ke sana untuk mencari koin. Liteng lalu meminta pada ketua untuk mengembalikan koin itu padanya. Tapi saat ketua mengambilnya, tiba-tiba koin terjatuh, dan Daan menukarnya dengan chip yang palsu. Nianchu menjadi sedikit curiga dengan ketua dan Liteng yang terlihat sedang membicarakan sesuatu. Dan ketika Xiaoyan sedang membual tentang banyak iklan yang mengejarnya, Fei Fei selaku putri bos Zhao berada di belakangnya. Liteng lalu datang pada Nianchu dengan membawa bunga dan mengajaknya ke suatu tempat. 5 tahun yang lalu, Nianchu pergi ke kota Tai'an untuk merekam kelulusannya, tapi ketua menyuruh Nianchu kembali lagi ke tepi pantai hingga ia tercebur dan kemudian diselamatkan Liteng. Tapi, Nianchu malah bersyukur dengan pertemuan mereka. Ia tidak pernah menyesal bertemu dengannya. Suasana yang cukup romantis, memakai payung berdua di saat sedang hujan rintik-rintik. Sayang sekali, Nianchu tidak mau memakan banyak makanan kesukaannya karena nasihat Fei Fei harus menjaga mulutnya tetap harum untuk berciuman. Sebenarnya, Liteng ingin mewujudkan kencan yang diinginkan Nianchu. Tetapi malah Liteng memilih hari yang salah. Kemudian, Nianchu meminta diajari bela diri oleh Liteng dengan alasan untuk berjaga-jaga karena ia selalu pulang malam. Karena Liteng berpikir akan segera meninggalkannya, dia pun setuju. Sementara Jiang Hao menitipkan cincin pada He Hu untuk membeli mahkota, tapi mereka bahkan tidak saling melihat ketika telah berada di mall. Nianchu mengikuti Liteng ke tempat latihan. Liteng memulai dengan memeluk Nianchu dari belakang, menyuruhnya untuk melepaskan diri hingga beberapa kali. Hingga akhirnya Nianchu terjatuh di atasnya. Liteng lalu membalikan posisi, ingin mencium Nianchu, tapi lagi-lagi gagal. Tapi saat Nianchu bertanya apa yang sebenarnya ingin Liteng lakukan, Liteng tidak bisa menahannya lagi untuk menciumnya. Dulu, ketika Nianchu akan melarikan diri, ternyata Wasya melihat dan hampir menembak Nianchu. Tapi tidak jadi karena Lee menutupinya. Kemudian, Wasya membawa Nianchu ke markas dan menunjukkan pada bos mereka. Lee berusaha melindungi Nianchu dan berkata akan mengurusnya sendiri. Jiang Hao akan pergi ke Tai'an untuk menggantikan Liteng, tetapi dilarang. Markas Daan dijaga ketat. Sementara He Hu mengetahui bahwa chipnya ternyata palsu. Liteng kemudian menelpon Wasya mengajaknya bertemu. Sedangkan Nianchu juga ditelepon seseorang yang mengaku wartawan. Dia ingin mewawancarainya. Orang itu mengirimkan lokasi pertemuannya di hotel.
Fei lalu berinisiatif akan menemaninya ke sana. Sebelum bertemu wartawan, Nianchu mengirim pesan pada Li Teng, dan dia menjawab sedang sibuk. Tapi saat Fei membuka bedak, ia melihat Li Teng dari cermin. Mereka berdua kemudian mengikutinya. Setelah Li Teng sampai, Wasya berusaha merayunya. Dia juga berkata bahwa dulu dia yang mencuri koinnya dan menaruhnya di vas bunga. Tetapi dulu Wasya mengkambing hitamkan Nianchu. Pada saat Wasya memeluk Li Teng, Nianchu datang. Fei marah-marah pada Li Teng, tetapi Nianchu tidak. Nianchu tahu sebenarnya Wasya yang menyuruhnya datang ke sana, bukan wartawan. Itu hanyalah jebakan Wasya kepadanya. Dia tidak akan tertipu olehnya. Nianchu lalu mengajak Li Teng pergi. Tiba-tiba, Nianchu teringat perkataan Wasya tentang koin. Saat ia bertanya, Li Teng tidak bisa menjawabnya. Nianchu lalu kepikiran untuk bertanya pada Jiang Hao. Dan Fei meminta ikut. Sampai di sana, mereka berdua terkejut karena orang yang ia cari-cari adalah teman Li Teng dan Nianchu. Tapi mereka berdua malah terlalu banyak minum hingga mabuk. Nianchu jadi tidak bisa menanyakan apapun pada Jiang Hao. Saat itu, Nianchu harus pergi duluan dan menyerahkan Fei pada Jiang Hao untuk mengantarnya. Ketika Fei terbangun, dia berada di rumah Jiang Hao dan berteriak begitu melihat Xing Xing. Xing Xing menyebut Fei tidak bisa mendapatkan papanya hanya dengan trik mabuk seperti itu. Karena Xing Xing berkata tidak mau lagi barang yang disukai Fei jadi meledek bahwa dia menyukai papanya dan menyuruh Xing Xing memberikan padanya. Jiang Hao berkata pada Fei bahwa dia akan menemukan orang yang lebih cocok untuknya. Jangan membuang waktunya untuk Jiang Hao. Nianchu juga bersitegang dengan Li Teng saat menanyakan tentang koin. Li Teng tidak suka Nianchu menanyakannya. Masalah koin tidak ada hubungannya dengan Nianchu. Wasya kemudian menghubungi Nianchu meminta untuk bertemu. Penasaran dengan yang sebenarnya terjadi, Nianchu pun datang. Wasya memberitahu bahwa Li mendekatinya lagi setelah 5 tahun adalah hanya untuk mendapatkan koin. Saat koin terjatuh, Nianchu mengambilnya dan Wasya mencekik Nianchu. Tapi Li Teng dan anak buahnya datang. Wasya lalu menceburkan dirinya ke laut. Nianchu kemudian menanyakan kebenarannya pada Li Teng. Dan karena yang Li Teng inginkan adalah koinnya, Nianchu memberikan itu padanya. Dan Nianchu meminta putus. Sekarang Fei dan Nianchu sama-sama menyedihkan. Dahulu, setelah kecelakaan kapal, Li koma selama 3 tahun. Dan begitu ia sadar, ia harus melakukan terapi untuk bisa berjalan kembali. Ketika Li Teng sedang menyendiri, Jiang Hao datang memberitahu bahwa Nianchu dan Fei sedang mabuk. Tapi Jiang Hao tidak bisa menjemput karena Xing Xing tidak cocok dengannya. Li Teng lalu memberitahu Jiang Hao bahwa Xing Xing tidak suka dengan semua wanita yang mendekatinya. Apakah Jiang Hao akan tetap sendiri seumur hidupnya? Jiang Hao akhirnya menurut. Ketika mereka datang menjemput, Fei dan Nianchu telah tertidur di tempat karaoke. Li Teng lalu membawa Nianchu pulang dan menitipkan Fei pada Jiang Hao. Tapi lagi-lagi Jiang Hao tidak tahu harus mengantar kemana. Dia hanya bisa membawanya pulang ke rumah. Setelah pagi, Fei terkejut karena ia berada di rumah Jiang Hao. Karena merasa malu, Fei berencana kabur.
Tapi saat mengambil sepatu, Xing Xing melihat dan memanggilnya. Mereka mengajak sarapan bersama. Bahkan Xing Xing bersikap manis dengan memberikan salad untuk Fei Fei. Fei Fei merasa bingung dengan sikapnya. Ternyata benar, Xing Xing bersikap manis hanya di hadapan papanya. Sedangkan Nian Chu ditawari naik taksi di depan rumahnya. Karena sedang terburu-buru, Nian Chu setuju. Tapi supir itu tidak membawa Nian Chu ke teater. Dia membawa ke tempat sepi dan hampir memperkosanya. Untungnya, Nian Chu tahu sedikit bela diri saat diajari Li Teng. Fei Fei berlarian ke rumah sakit begitu mendengar kabar tentang Nian Chu. Polisi mengatakan bahwa orang itu sudah sering melakukannya. Dia merupakan orang bayaran. Li Teng menjadi marah mendengar berita itu. Ketika dia akan menemui Nian Chu ke teater, Fei Fei datang. Fei Fei datang ke sana karena akan menyewa pengawal untuk Nian Chu. Tapi Li Teng malah menawarinya pengawal juga dan merekomendasikan Jiang Hao sebagai bodyguard-nya. Pada saat Nian Chu datang ke teater, Li Teng sudah berada di sana menunggunya. Li Teng merasa khawatir dan ingin melihat luka Nian Chu, namun ditolak. Li Teng lalu berkata bahwa mulai sekarang dia yang bertanggung jawab atas keselamatannya. Fei Fei telah menyewa pengawal khusus untuknya dan telah menandatangani kontrak. Mendengar itu, Nian Chu menelpon Fei Fei dan Fei Fei membenarkannya. Sekarang saat Nian Chu berbelanja, Li Teng menemaninya. Li Teng mengambil shampoo yang biasa Nian Chu pakai. Ia berkata mengenal aroma tubuhnya. Dan segala hal tentang Nian Chu, Li Teng tahu semuanya. Kemudian Shashi menelpon. Dia berkata akan mencarikan pacar baru untuk Nian Chu dan mengatur kencan buta untuknya. Li Teng menjadi kesal. Karena Nian Chu tidak mau diantar pulang, Li Teng memberikan alat penyetrum untuk melindungi dirinya. Tapi, Li Teng masih tetap mengikuti Nian Chu yang pulang menggunakan taksi. Sementara Fei Fei juga berlatih bela diri, dia dilatih oleh Jiang Hao. Teman-temannya mengintip dan malah meledek Jiang Hao. Kemudian Li Teng menelpon menyuruh untuk beraksi. Mereka mencari Wasya ke kafe biasa, tapi tidak ada. Kemungkinan Wasya bersembunyi, karena polisi juga sedang mencarinya. Di tempat lain, Wasya menelpon orang daan lainnya, menyuruh menyingkirkan Nian Chu. Sebagai gantinya, ia akan memberikan koin padanya. Kemudian di saat Nian Chu berkencan buta, Li Teng menemani dengan memakai wajah garangnya. Li Teng berkata kalau dia pacar Nian Chu, tapi Nian Chu bilang pengawal. Teman kencan kedua, seorang rapper yang membawa anjingnya. Sedangkan yang ketiga malah DJ lagi. Karena tidak enak dan takut pada Li Teng, DJ berpamitan. Nian Chu sangat kesal. Karena saat dia kencan buta, Li Teng mengikutinya dan membuat mereka semua kabur. Bahkan anjing pun takut padanya. Saat mereka bertengkar, Xing Xing datang, meminta untuk diajari piano oleh Nian Chu. Nian Chu lalu mengajarinya, dengan ditemani Li Teng. Mendengar mereka berlatih, Li Teng menjadi teringat Xiao Fei, ayah Xing Xing yang telah meninggal. Beberapa saat kemudian, Fei Fei datang dan bertemu Nian Chu di sana. Tapi Nian Chu sudah berpamitan dan akan pulang. Fei Fei meledek Xing Xing, mengatakan kalau papanya adalah pengawal pribadinya dan harus membayar mahal jika memutuskan kontrak secara sepihak. Xing Xing sedih, dia lalu membawa tabungan juga boneka kesayangannya untuk menebus kembali papanya. Sedangkan pada saat mengantar Nian Chu pulang, Li Teng bertemu orang tua Nian Chu. Mereka mengajaknya masuk dan makan bersama. Li Teng memeluk Nian Chu saat Nian Chu berkata masih bisa hidup tanpanya. Nian Chu juga menanyakan, jika tidak ada koin, apakah Li Teng akan tetap muncul lagi di kehidupannya?
Li Teng hanya diam. Nian Chu kemudian memecatnya. Li Teng mengingat saat dulu Xiaofei meninggal. Ia lalu mendatangi Li Hua. Ia berbohong bahwa Xiaofei sedang dalam misi dan akan segera kembali. Setelah bertemu Li Hua, Li Teng menjadi percaya diri dan lebih bersemangat. Esok paginya Li Teng membawakan bunga untuk Nian Chu. Dia bertekad untuk mengejar Nian Chu kembali. Tapi Li Teng sangat cemburuan. Apalagi sekarang muncul saingannya, yang merupakan direktur baru di teater. Dia juga merupakan senior Nian Chu di kampus, Chen Gaozi. Sedangkan Fei Fei yang mulai stres berkonsultasi dengan psikolog mengenai dia yang menyukai ayah dari anak yang ia benci. Dokter lalu memberitahu bahwa jika mencintai seseorang, maka harus menerima segala tentangnya, termasuk anaknya. Untuk merayakan kedatangan Direktur Chen, mereka mengadakan makan malam. Kemudian, karena mendengar Li Teng banyak membantu teater, Gaozi berterima kasih pada Li Teng. Fei Fei meminta maaf karena tidak bisa menemani Nian Chu ke Bian karena ada urusan. Li Teng yang mendengarnya berkata kalau dia yang akan menemaninya. Li Teng lalu menelpon Jiang Hao, mengajak dia dan Xing Xing untuk ikut. Tak berselang lama Fei Fei datang. Xing Xing lalu memamerkan dia akan pergi ke Bian dengan papanya. Tapi tak disangka Fei Fei malah meminta ikut. Nian Chu tersenyum karena jelas-jelas di awal Fei Fei menolak ikut, tapi sekarang malah sudah berada di dalam mobil. Karena Gaozi bertanya, Nian Chu memberitahu bahwa Li Teng adalah mantan pacarnya, sudah tidak ada hubungan lagi. Li Teng lalu mendekati Nian Chu. Memangnya apa lagi yang akan ia lakukan? Nian Chu telah membuat Li Teng memikirkannya selama bertahun-tahun. Li Teng terus memepet Nian Chu. Tidak ingin ada pria lain mendekatinya. Li Teng memperingatkan Gaozi bahwa Nian Chu adalah miliknya. Li Teng memberitahu Jiang Hao bahwa Chen Gaozi mencurigakan, apalagi dia juga datang langsung pada Nian Chu. 5 tahun yang lalu, tua dan bos telah meninggal dalam ledakan. Tapi Li Teng tetap tidak percaya yang menyuruh Gaozi adalah Wasya. Pasti ada orang lain lagi dan akan segera muncul. Xing Xing berniat ingin membuat Fei Fei menyerah dengan berkata ia telah mengusir semua wanita yang mendekati papanya. Tapi Fei Fei malah bahagia dan berterima kasih karena Xing Xing telah membantunya. Fei Fei lalu berniat akan membacakan dongeng untuk Xing Xing, tapi papanya datang. Xing Xing melapor bahwa Fei Fei menakutinya dengan dongeng itu. Fei Fei tidak percaya kalau Jiang Hao tidak menyukainya sedikit pun. Fei Fei adalah satu-satunya ibu yang cocok untuk Xing Xing. Jiang Hao tersenyum. Fei Fei bahkan tidak bisa akur dengan Xing Xing. Saat Jiang Hao akan mengatakan sesuatu, Fei Fei pergi untuk mengambil paket, yang ternyata obat nyamuk anak. Setelah itu Fei Fei lalu kembali lagi. Dia meminta waktu 3 hari untuk mendekati Xing Xing. Jika dalam 3 hari dia tetap tidak bisa mendekatinya, maka Fei Fei akan mundur sendiri. Sementara Gaozi berduaan dengan Nian Chu membicarakan pekerjaan, dan Li Teng mengawasinya dari kejauhan. Besok paginya, Jiang Hao memberi kode pada Li Teng saat Gaozi mengajak Nian Chu berkencan mengatasnamakan pekerjaan. Setelah itu, Jiang Hao mendapat informasi dari He Hu bahwa Gaozi mempunyai hutang yang banyak dan tidak bisa mengembalikannya. Tapi baru-baru ini, semua hutangnya tiba-tiba lunas. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi rubah sepintar apapun tidak akan bisa mengalahkan pemburu yang hebat. Ketika bersama Nian Chu, tiba-tiba Gaozi membicarakan koin. Dia mengaku kolektor koin lama, dan dia meminta pada Nian Chu untuk memberikan padanya jika mempunyai koin unik. Nian Chu menjadi merasa aneh, tapi tiba-tiba Li Teng datang. Sedangkan Fei Fei
berusaha menyenangkan Xing Xing dengan memotretnya dari berbagai sudut. Tapi Xing Xing tetap tidak menyukainya. Fei Fei akhirnya berjanji akan membawakan fotografer untuk Xing Xing. 下午给你雇8个摄影师。 Ketika mereka semua pergi ke game zone, Li Teng mencurigai seseorang yang lewat. Ternyata dia mendatangi Gouzi, mengancam akan membunuhnya jika tak berhasil mendapatkan koin. Karena ketakutan, dia buru-buru bertanya pada Nianchu tentang koin yang Nianchu dapatkan dari Tai'an. Li Teng lalu datang menunjukkan koin itu, tapi ia memasukkannya ke lubang koin game. Tapi Nianchu malah menjadi marah karena Li Teng telah mengetahui niatnya tapi tidak memberitahu Nianchu. Saat Nianchu mengurung diri di kamar, dia malah disekap oleh seseorang. Curiga dengan Nianchu yang tak bersuara lagi, Li Teng lalu mendobrak pintunya dan melihat Nianchu yang sedang dicekik seorang pria. Nianchu lalu menusuk pria itu dengan ballpoint dan Li Teng berkelahi dengannya. Tapi Wasya datang, berusaha membidik Nianchu agar temannya bisa kabur. Setelah mendengar kabar, Jiang Hao yang sedang jalan-jalan dengan Fei Fei dan putrinya harus pergi. Jiang Hao menitipkan Xing Xing pada Fei Fei. Setelah Jiang Hao pergi, Fei Fei lalu mengajak Xing Xing membeli smoothies kesukaannya. Jiang Hao melaporkan pada Li Teng bahwa dia telah menaruh alat pelacak pada Gouzi. Sejak dulu, Wasya memang menyukai Li. Dia berniat akan menyingkirkan semua wanita di sekitar Li. Tapi sepertinya pria itu malah menyukai Wasya. Dia lalu memberitahu telah menaruh pelacak di dalam tas milik Nianchu. Li Teng menggoda Nianchu dengan melepas dasi di hadapannya. Ternyata dasi itu Li Teng gunakan untuk menutup mata Nianchu. Li Teng lalu menuntunnya berjalan. Setelah sampai, Nianchu terkejut melihat hamparan bunga di hadapannya. Setelah Li Teng memberikan bunga, ia lalu memberitahukan tentang dirinya yang baru sadar 2 tahun lalu setelah ledakan. Ia langsung pergi mencari Nianchu, tapi karena kabar Daan muncul lagi, Li Teng mundur. Sedangkan 1 bulan yang lalu, Li Teng mendekatinya karena koin. Dia harus mendapatkannya, karena terdapat detail transaksi grup tua. Li Teng menanyakan perasaan Nianchu padanya. Jika Nianchu tidak sedikit pun mempunyai perasaan untuknya, Li Teng tidak akan berharap lagi. Dan Li Teng tidak akan mengganggu Nianchu lagi. Akhirnya, Nianchu mau memberinya kesempatan untuk kembali bersama. Tapi pada saat mereka akan pulang, mereka dicegat oleh anak buah Daan lagi. Li Teng lalu memberikan kunci mobil pada Nianchu dan menyuruhnya lari. Salah satu penjahat yang mengejar Nianchu berhasil dia kalahkan dengan penyemprot mata. Setelah itu, Nianchu menyalakan mobilnya, tapi ternyata telah dirusak. Sementara Li Teng tertusuk belati dan ia roboh. Kemudian Nianchu datang dan menyetrum pria itu. Melihat Nianchu datang, Li Teng lalu menutupi lukanya. Sedangkan Xing Xing yang baru pulang jalan-jalan dengan Fei Fei mengeluh sakit dan kemudian pingsan. Tidak sia-sia Li Teng melatih Nianchu. Dia memang pantas menjadi pacarnya. Setelah Xing Xing dibawa ke rumah sakit, dokter malah memarahi Fei Fei yang katanya tidak memperhatikan anaknya. Xing Xing lalu membela Fei Fei dengan berkata bahwa itu bukan salah tantenya. Dokter lalu meminta maaf karena telah mengira dia ibunya. Beberapa saat kemudian, Nianchu menelpon Jiang Hao meminta pertolongan. Tapi belum selesai bicara, telepon mereka terputus. Terpaksa, Jiang Hao meninggalkan putrinya yang sedang sakit. Dia menitipkannya pada Fei Fei dan Xiaowei. Beruntung, Nianchu dan Li Teng menemukan tempat berteduh di sebuah rumah batu. Nianchu meminta pada Li Teng, kelak jika terjadi sesuatu, mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Sementara Si Tao dan Jiang Hao dalam perjalanan mencari mereka.
我在这里找找，你去那边。好。 Melihat Li Teng yang kedinginan, Nianchu tidur di sebelah dengan memeluknya. Pagi telah tiba. Li Teng mengatakan kalau lukanya jadi membaik karena Nianchu menemaninya. Mereka kemudian meninggalkan gubuk untuk segera pergi ke pertunjukan Nianchu. Saat Jiang Hao sampai di gubuk, mereka sudah pergi. Li Teng menelponnya, mengabari kalau mereka telah menumpang kendaraan pengangkut barang. Nianchu mengajak ke rumah sakit begitu sampai kota Bian. Tapi Li Teng menolak, dia malah terus menonton pertunjukan Nianchu dalam kondisi itu. Selesai pertunjukan, Li Teng menghampiri Nianchu. Tapi Li Teng begitu lemah, kemudian ia pun pingsan. Sampai di rumah sakit, Nianchu terus menangisinya karena Li Teng terus menahan sakit demi Nianchu tampil dengan tenang. Jiang Hao bercerita, setelah siuman dari koma selama 3 tahun, yang Li Teng tanyakan pertama kali adalah, di mana Ruan Nianchu? Saat itu, Jiang Hao belum mengenalnya. Di hati Li Teng, Ruan Nianchu sangatlah penting. Demi bisa bersamanya, Li Teng telah sangat berusaha melebihi yang Nianchu bayangkan. Beberapa saat kemudian, Li Teng sadar, mengelap pipi Nianchu yang basah. Li Teng sudah pulang dari rumah sakit. Nianchu ke rumahnya dengan diantar Hehu. Ketika Nianchu ingin melihat lukanya, Li Teng malah menggoda. Katanya, begitu masuk, Nianchu ingin membuka baju Li Teng. Tak lama, Jiang Hao datang, melaporkan bahwa Gouzi telah kembali ke Yuncheng, tapi tiba-tiba menghilang. Kemungkinan dia telah menghancurkan alat pelacaknya. Dan orang yang menyerang mereka bernama Duan Kun, anak buah Daan. Setelah itu Nianchu berpamitan akan pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Tapi Li Teng menyuruhnya untuk mandi di sana, padahal kamar mandinya tidak berpintu. 这个没有门啊。有需要吗？ Selesai mandi, Nianchu menanyakan pengering rambut pada Li Teng. Li Teng lalu menghampirinya dan membantu mengeringkan rambutnya. Bau-bau modus nih. Yang Nianchu sukai dari Li Teng adalah tubuhnya, wajahnya yang tampan, otot dada, perut, dan kaki jenjangnya. Maksudnya maco kali ya. Nianchu menginginkan Li Teng untuk berjanji 3 hal. Setelah ia memikirkan apa saja 3 hal itu, Nianchu akan memberitahunya. Ketika mengantar Nianchu, Li Teng mendapat pesan bahwa penguraian chip berhasil. Nianchu menyuruh Li Teng untuk menyerahkannya ke polisi agar tak perlu lagi ke Tai'an. Tapi, jika memang Li Teng harus kembali ke sana, Nianchu akan menunggunya. Tidak peduli berapa lama, Nianchu akan tetap menunggu. Jadi, Li Teng harus kembali. Mendengar itu, Li Teng pun terharu. Ia memeluk Nianchu. Li Teng akhirnya berkata bahwa dia tak akan kembali lagi. Li Teng akan mendengarkannya. Awalnya, Jiang Hao terkejut mendengar Li Teng akan menyerahkan chip itu ke polisi. Tapi akhirnya dia setuju. Dan untuk merayakannya, mereka akan mengadakan pesta makan malam. Seluruh kantor diliburkan. Tapi karena Li Teng ada urusan, dia tidak ikut. Jiang Hao lalu memberitahu Fei Fei, dan dia ingin ikut dengannya ke acara itu. Sedangkan pada saat Nianchu pulang, Li Teng sudah berada di sana. Dia datang untuk meminta izin tinggal bersama Nianchu sebelum pernikahan. Jika mereka hidup bersama, Li Teng bisa memberikan perlindungan yang lebih baik. Tapi, Nianchu berpikir kalau mereka baru saja balikan, terlebih lagi pernikahan adalah hal besar, tidak baik terburu-buru. Sebenarnya Li Teng hanya takut Nianchu akan mencampakannya. Nianchu tersenyum, hanya orang bodoh yang melakukannya. Sementara Fei Fei, yang melihat Jiang Hao digoda wanita lain, langsung mendekatinya. Xing Xing juga membantu Fei Fei dengan berkata Fei Fei adalah pacar papanya. Mereka berdua lalu unjuk kebolehan dan singkim. Tapi lama-lama Fei Fei marah, dia lalu pergi untuk minum. Dulu, Fei Fei sering berpacaran. Dia bisa mendapatkan pacar dengan mudah hanya dengan beberapa trik. Tapi setelah bertemu dengan Jiang Hao, Fei Fei malah lupa semuanya. Apa yang harus Fei Fei lakukan agar Jiang Hao menyukainya? Jiang Hao kemudian mencium Fei Fei. Sebenarnya Fei Fei tak perlu melakukan apapun. Jiang Hao menyukainya.
Sedangkan di tempat lain, Wasya marah-marah pada Duan karena mencelakai Li. Duan berkata bukan dia yang ingin membunuh Li, tetapi Daen. Sementara Nianchu dan Liteng telah tinggal bersama, Liteng membangunkannya untuk sarapan. Tapi, tiba-tiba Liteng mendapat kabar kalau Li Hua kumat lagi. Mereka berdua segera datang ke rumah sakit. Li Hua terus berjalan di atas gedung. Dia berkata akan mencari suaminya. Dengan hati-hati, Liteng berusaha membujuknya. Sementara seseorang terlihat sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. 5 tahun yang lalu, seorang remaja berusia 13 tahun bernama Tao Li mendatangi Nianchu. Dia disuruh Li membawakan buah untuknya. Tao Li berkata tidak ada yang bisa melarikan diri dari sana. Lebih baik Nianchu tinggal di sana dengan tenang. Nianchu tidak percaya. Dia masuk ke dalam mobil pengangkut buah. Alhasil, dia hampir saja ketahuan karena anak buah tua mengecek mobil satu persatu. Untungnya saat itu, Tao Li menolong Nianchu. Kembali ke Li Hua, dia melihat seorang perawat sebagai Xia, suaminya, yang membawakan bunga untuknya. Li Hua akhirnya berhasil diselamatkan. Ternyata, pemuda yang menolong Li Hua adalah Tao Li yang sudah dewasa. Setelah ledakan, Tao Li meninggalkan Tai'an dan pergi ke Yuncheng. Dia pergi ke sana karena perkataan Nianchu yang katanya Yuncheng sangat bagus. Ketika Tao Li berkata Nianchu adalah teman pertamanya, Liteng mendekap Nianchu, memberi tanda bahwa Nianchu adalah miliknya. Di perjalanan pulang, Liteng memberitahu bahwa Tao Li menyukai Nianchu. Tapi Nianchu hanya tertawa. Liteng masih mengingat dengan jelas saat dulu Tao Li berkata akan menikahi Ruan Nianchu. Apalagi sekarang dia bukan anak kecil lagi. Banyak hal yang berubah dalam 5 tahun, mereka tidak pernah tahu. Pokoknya Liteng menekankan agar Nianchu menjauhinya. Sementara Jiang Hao sedang bingung bagaimana cara menjelaskan tentang Xing Xing pada Fei Fei. Saran Liteng adalah mengatakannya, jangan menyembunyikan apapun dari pasangan. Kemudian, Tao Li menemui Nianchu di teater. Tao Li meminta tolong agar Nianchu membantu merawat kucing yang ia temukan di dekat rumah sakit. Dan Nianchu menerimanya dengan senang hati. Tao Li lalu menceritakan hubungan dia dengan Liteng yang kemungkinan saling salah paham. Katanya juga bahwa dulu bos, tua, Wasya, dan dirinya hanyalah biji caturnya Kak Li. Setelah bertemu Liteng, Nianchu tetap saja bersikeras mengadopsi kucing pemberian Tao Li walaupun Liteng menolaknya. Setelah si kucing dibawa ke rumah mereka, Nianchu menamai kucing itu Li Pencemburu. Liteng menjadi kesal. Kemudian Liteng menceritakan pada Nianchu bahwa dulu ketika Tao Li melukis Nianchu diam-diam, Li mendatanginya. Dan Tao Li tidak mengelak saat Li mengatakan Tao Li menyukai Nianchu. Saat itu Li memperingatkan bahwa Nianchu akan pergi. Tapi Tao Li justru berkata akan mencarinya jika Nianchu pergi. Nianchu tidak menyangka Tao Li mempunyai perasaan aneh seperti itu padanya. Nianchu akan mendatanginya dan menyuruh Tao Li menganggapnya sebagai kakak. Sedangkan saat Fei Fei sedang berangan-angan menjadi ibu tiri Xing Xing, Jiang Hao memberitahunya bahwa Xing Xing bukanlah anak kandungnya. Dia adalah putri gurunya, Xia Fei. Untuk bisa mengurus Xing Xing, Jiang Hao melakukan prosedur pernikahan dengan istri gurunya. Setelah mendengar itu pun, Fei Fei bisa menerimanya. Fei Fei akan menunggu Xing Xing dewasa. Lagi pula, pernikahan hanyalah selembar kertas. Yang penting, Jiang Hao selalu ada di sisinya. 1 tahun yang lalu, Xing Xing diajak ke rumah sakit untuk menemui Li Hua. Jiang Hao berkata kalau itu teman baik Papa dan Kak Liteng. Begitu datang, Xing Xing lalu membantu mengobati jari Li Hua yang tertusuk jarum. Dan Li Hua sangat bahagia bertemu dengan Xing Xing. Tapi, setelah mendengar nama Xing Xing, Li Hua berteriak-teriak mencari anaknya. Xing Xing menjadi ketakutan. Setelah pulang, Xing Xing menanyakan kemana perginya anak bibi Li Hua. Jiang Hao menjawab kalau anaknya telah menjadi bintang dan menjaganya dari langit, sama seperti Mama Xing Xing. Tetapi, ketika Jiang Hao menceritakan tentang Xing Xing yang bukan putri kandungnya kepada Fei Fei, Xing Xing mendengarnya.
Sedangkan Nian Chu merasa paling bahagia karena dapat disukai oleh Li Teng. Tapi kata Li Teng, Nian Chu akan lebih bahagia jika sudah menikah dengannya. Beberapa saat kemudian, Gouzi menelpon, memberitahu bahwa Daan sudah berada di Yuncheng dan mengincar Nian Chu. Daan menginginkan Li Teng merasakan kehilangan orang-orang terdekatnya satu persatu. Setelah menelpon Li Teng, Gouzi melaporkan kepada bos Daan. Dan orang itu adalah Duo Li. Li Teng kemudian berkata pada Nian Chu bahwa dia tidak akan membiarkan kekasihnya dalam bahaya. Masalah apapun, Li Teng yang akan menanggungnya. Kemudian mereka menyusun rencana untuk membuat Daan keluar. Setelah itu, akan mereka serahkan ke polisi. Tapi, tanpa mereka sadari, kucing yang Duo Li berikan pada Nian Chu telah dipasang perekam. Dan Duo Li mendengar semua rencana mereka. Setelah mendengar itu, Duo Li kemudian membisikkan sesuatu kepada Duan. Besoknya, Nian Chu dibawa Si Tao ke suatu tempat. Dan di sana Li Teng sudah menunggu. Li Teng menyalakan korek api, begitu juga dengan sahabat-sahabatnya yang ia suruh sebagai saksi mereka. Li Teng tidak sabar jika harus menunggu lagi. 你愿意嫁给我吗？ Dan dia melamar Nian Chu. Setelah semua selesai, mereka akan mengadakan pesta pernikahan dan akan berbulan madu. Tempatnya sudah Li Teng pilihkan. Tapi, Nian Chu berkata bahwa dia tidak peduli dengan pesta pernikahan ataupun bulan madu. Dia hanya ingin Li Teng selamat dan mereka dapat berumur panjang. Nian Chu menerima lamarannya, dan Li Teng memakaikan cincin di jari Nian Chu. Tapi beberapa saat kemudian, Jiang Hao menelpon Si Tao mengabari jika Xing Xing menghilang. Jiang Hao mengatakan kalau kemungkinan Xing Xing mendengar saat dia berbicara kepada Fei Fei tentang dia yang bukan putri kandungnya. Ternyata Xing Xing pergi mencari ibunya dan bertemu dengan Duo Li. Mereka sudah mencari Xing Xing kemana-mana, tetapi tidak ketemu. Sampai akhirnya Duo Li menelpon Nian Chu mengabari kalau Xing Xing bersama dirinya. Saat mereka semua sampai di sana, Xing Xing sedang membacakan dongeng untuk ibunya. Nian Chu lalu berterima kasih pada Duo Li. Jika bukan karena dia menelponnya, mereka tidak pernah terpikir kalau Xing Xing berada di sana. Duo Li justru menjawab, Nian Chu tak perlu sungkan. Jika Nian Chu mau, dia akan melakukan apapun demi dirinya. Mendengar itu Li Teng marah. Duo Li tak akan mempunyai kesempatan itu. Kemudian, Xing Xing mengatakan pada papanya kalau dia tidak kabur dari rumah. Dia hanya pergi mencari ibunya. Xing Xing telah mengetahui kalau Li Hua adalah ibunya dan Xia Fei yang selalu ibunya sebut-sebut adalah ayahnya. Jiang Hao kemudian memberitahu walau Xing Xing bukan putri kandungnya, dia akan selalu mencintainya. Setelah itu Xing Xing meminta Jiang Hao untuk datang ke acara ulang tahun ibunya. Dia akan memainkan lagu melepas kepergian yang telah ia pelajari. Li Teng kemudian menjawab, setelah pekerjaan papanya selesai, semua akan datang. Rencana dimulai. Nian Chu meninggalkan rumah dan pergi ke sebuah hotel. Tapi, Duan mengawasinya dan melaporkannya pada bos Daan. 没想到全部在您的计划之中。 Padahal saat menerima telepon, bos Daan sedang berada di pesta ulang tahun Li Hua. 兄弟那边怎么样？一切准备。各方注意，目标出现。 Wasya masuk ke kamar Nian Chu, bersiap menembak. Tapi yang ada, Jiang Hao yang berada di sana. Jiang Hao menyamar menjadi Nian Chu dan berhasil menangkap Wasya. Semua itu adalah bagian dari rencana Li Teng. Tetapi kemungkinan tidak akan semulus itu karena si kucing lewat. Li Hua menceritakan pada Nian Chu bahwa sebenarnya mereka tahu kalau itu berbahaya, tapi mereka tidak memperdulikannya. Li Hua akhirnya sadar kalau suaminya sebenarnya telah meninggal. Kemudian, ketika mereka sedang merayakan ulang tahun Li Hua, Jiang Hao ditusuk belati oleh Wasya.
Li Teng dan polisi memang bisa menangkap Hua dan Duan. Tapi Duan berkata bahwa itu hanya permulaan. Kemudian pada saat Li Teng menelpon Nian Chu, yang mengangkatnya adalah Tao Li. Dia telah menaruh obat tidur di kuenya, dan semua tidak sadarkan diri. Sambil menangis, Xing Xing mengatakan pada Fei Fei kalau papanya pasti baik-baik saja. Jika dia sudah berjanji, pasti akan ditepati. Kemudian Fei Fei menyuruh Li Teng mencari Nian Chu. Yang terjadi pada Jiang Hao tak boleh terjadi pada Nian Chu juga. Setelah dokter keluar dari ruang operasi, dia mengabarkan kalau nyawa Jiang Hao tak tertolong lagi. Kemudian Fei Fei membuka penutup mayat untuk melihat Jiang Hao terakhir kali. Tapi saat dia akan mengantar dan mengurus pemakaman, Fei Fei dikejar Li Teng. Dia menyuruh untuk membawa pulang Xing Xing. Masalah pemakaman, Li Teng yang akan mengurusnya. Li Teng kemudian menyuruh anak buahnya untuk berkumpul di rumahnya jika semua telah beres. Sesampainya di rumah, Tuoli menelpon Li Teng. Terlalu membosankan jika langsung menyerangnya. Dia menyuruh Li Teng membawa ketiga anak buahnya untuk bertemu dengannya. Li Teng lalu memberitahu mereka bahwa Tuoli menunjuk mereka bertiga dengan jelas, yang berarti masalah hidup dan mati. Tuoli juga menyuruh Li Teng untuk tidak mematikan telepon. Dia akan menuntun jalannya langsung. Tapi sesampainya mereka di sana, Nian Chu tidak ada. Yang ada hanya layar monitor yang menampilkan Nian Chu diikat di suatu tempat. Tuoli bahkan memasang bom di sana. Tapi, Li Teng harus mencari tahu sendiri di mana letak bom tersebut. Kemudian, Tuoli menyuruh Li Teng untuk memilih antara Nian Chu atau ketiga temannya. Jika ingin menyelamatkan Nian Chu, Li Teng harus membunuh mereka bertiga. Tidak ingin memilih, Li Teng akhirnya berkata agar Tuoli menyerangnya saja. Dia meminta Tuoli melepaskan mereka. Tapi Tuoli malah marah. Dia lalu menyuruh membuka kain merah yang berada di belakang mereka. Dan terdapat pistol di sana. Mereka berempat akhirnya saling memperebutkan pistol itu dan berkelahi di sana. Sementara Tuoli menceritakan pada Nian Chu bahwa dia adalah putra dari bos, penerusnya. Tetapi karena tradisi dari keluarganya, ia dibuang ke kelompok lain. Selama 6 tahun, dia tidak boleh masuk rumah dan bertemu orang tuanya. Dia juga tak boleh memberitahukan statusnya pada siapapun. Tuoli seperti anak liar yang tak punya orang tua. Sampai akhirnya dia bertemu Nian Chu, sehingga dia melihat adanya harapan yang membuatnya melihat setitik cahaya di dalam kegelapan. Sebenarnya, Tuoli tak tertarik dengan uang ataupun kekuasaan. Dia hanya ingin bersama dengan Nian Chu. Tapi, Li Teng malah membuat semua usahanya diawasi oleh polisi. Kemudian, diam-diam Li Teng datang. Ternyata, yang berkelahi dengan ketiga anak buahnya adalah Jiang Hao. Jiang Hao hanya berpura-pura mati. Saat polisi datang ke rumah Li Teng, dia menemukan adanya penyadap di tubuh si kucing. Polisi yang berkomunikasi melalui tulisan pada Li Teng. Dia juga memberikan alat komunikasi untuk Li Teng bawa. Dan polisi akan ikut bergerak secara diam-diam. Ketika di rumah sakit, Li Teng meminta pada Jiang Hao untuk pura-pura mati agar bisa membantunya di saat yang dibutuhkan. Ia telah bekerja sama dengan dokter dan polisi. Lalu pada saat Tao Li sedang menceritakan dirinya pada Nian Chu, Li Teng bertukar tempat dengan Jiang Hao. Lanjut ke pertarungan Li Teng dengan Tao Li. Tao Li berhasil dikalahkan. Sekarang Li Teng mencoba melepaskan Nian Chu dari bom yang dipasang. Tapi, Li Teng masih terus berkomunikasi dengan polisi yang. Li Teng meminta pada Nian Chu agar dia mempercayainya. Bom berhasil dilepas. Li Teng melemparkannya ke tempat yang dibawa anak buahnya. Cincin yang Nian Chu pakai dipasang pelacak, sehingga dengan bantuan polisi yang, Li Teng bisa menemukan lokasi Nian Chu. Sementara Fei Fei, yang belum tahu kalau Jiang Hao masih hidup, menangis di dalam mobil sendirian. Lalu tiba-tiba seseorang mengetuk kaca mobilnya, yang ternyata dia adalah Jiang Hao.
Jiang Hao meminta maaf karena telah membuatnya menangis. Dan pada saat hari pernikahannya, Li Teng harus menjemput Nian Chu di teater. Mereka pergi dengan mengendarai motor. Sedangkan Fei Fei meminta pada Jiang Hao bahwa apapun yang terjadi, tak boleh menyembunyikannya dari Fei Fei dan Xing Xing. Pengantin datang, semua sudah menunggunya. Dan kisah mereka akhirnya happy ending. Oke friends, demikian alur cerita drama China Mysterious Love. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya.